mangsa bola yo diantengi tanah Jawa yo pusing-pusing. Kamar dikane kok ganti cangkem apa? Kita tidak boleh merubah Indonesia yang sudah kita kenal menjadi Indonesia yang tidak kita kenal. Jadi wayang itu haram. Kalau wayang golek itu direbus terus dimakan itu haram karena enggak. Apalagi dimakan mentahnya. Dimusnahkan ya. Ya kowe seneng wayang lanang yang cakep kowe. Bakane wis adus walang-walang kowe. Mangsa ora dadi apa kowe iki ya. Dadi apa kowe? Wah, benyan kowe. Menteri BUMN Erick Thohir turut merespon persoalan wayang haram yang sempat ramai di masyarakat. Erick mengatakan budaya Indonesia harus dipertahankan dan jangan diubah ke budaya yang tidak dikenal oleh masyarakat. Pelestarian seni dan budaya menurut Erick Thohir menjadi kunci penting untuk menjaga Indonesia sebagai bangsa besar dan berdaulat, agar Indonesia bisa terus mewariskan kekayaan seni dan budaya hingga ke generasi anak cucu mendatang. Apalagi menurutnya budaya wayang memiliki filosofi yang sangat tinggi dan menjadi bagian dari penyebaran agama Islam di Indonesia. Kita tidak boleh mengubah Indonesia yang sudah kita kenal menjadi Indonesia yang tidak kita kenal. Karena itu jangan kita selalu terjebak kepada perbedaan, apalagi membuat pemikiran-pemikiran yang kontraproduktif, kata Erick Thohir dikutip pada Jumat 18 Februari 2022. Itu dengan pengalaman pribadi yang saya alami di Asian Games, apalagi juga sejak dulu saya mencintai budaya dan seni, ya saya sangat menolak ketika kebudayaan kita ini harus ditinggalkan dengan maksud tertentu. Kita tidak boleh merubah Indonesia yang sudah kita kenal menjadi Indonesia yang tidak kita kenal. Dan karena itu saya secara pribadi tadi saya mengapresiasi bagaimana dengan Puja Kusuma kita ingin juga mendorong kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Sumatera. Apalagi ini ada cerita bahwa kita ini merupakan kesatuan ketika masyarakat Jawa di Sumatera pun menjadi bagian daripada perkembangan daripada kehidupan kebudayaan dan ekonomi yang ada di Sumatera. Sama seperti saya, asal Sumatera, tapi mengembangkan karir sekarang di Jakarta, di Jawa, bahkan nasional. Bahkan dikasih kesempatan internasional. Nah, Erick menuturkan kebudayaan, NKRI, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan harga mati yang harus dijaga seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Kebudayaan dalam hal ini wayang juga menurutnya merupakan alat pemersatu bangsa, termasuk dalam perkembangan agama Islam di Indonesia. Wayang juga menjadi tempat untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Di awal-awal penyebaran Islam juga menjadi bagian bagaimana kultur daripada Islam dan masyarakat Indonesia menyatu, dan ini para wali songo melakukan itu. Buat saya ini bukan sesuatu yang bisa dibilang baik dan tidak baik, ini budaya kita yang harus kita jaga, katanya. Ia menegaskan menjaga budaya Indonesia menjadi salah satu hal yang utama saat ini di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan jumlah generasi muda yang semakin banyak. Ia mewanti-wanti jangan sampai saat Indonesia sudah menjadi negara maju tapi kehilangan jati diri dan kebudayaan bangsa. Ini yang tidak baik, padahal jelas kebudayaan kita alat pemersatu bangsa dan juga konkret daripada gotong royong itu sudah ada di seluruh tubuh dan kegiatan hati kita. Jangan sampai kita terjebak di isu-isu seperti itu, katanya. jadi hal-hal ini yang saya rasa kita mau rajut ya. Jangan kita selalu terjebak pada perbedaan, apalagi membuat pemikiran-pemikiran yang kontraproduktif ketika tentu masyarakat hari ini masih melawan COVID, ya kemarin masih tertinggi. Nah, dan juga ekonomi lagi bangkit, tapi dimainkan isu-isu yang menurut saya bukan isu ingin merubah Indonesia menjadi Indonesia yang tidak kita kenal. Ya. Justru kita harus harga mati. Ya, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika ini harus benar-benar kita jaga. Tapi tetap mengerti bagaimana keseimbangan daripada ekonomi harus terus dijaga. Dan saya sangat berharap kembali ya, budaya ya, perwayangan ini menjadi kultur yang sangat positif, terutama di masyarakat ya, pada saat ini ketika kita memerlukan juga apa istilahnya isu-isu yang meresap kepada masyarakat ya, dan ini juga bagus buat kedepannya sebagai tempat juga menyampaikan informasi ya mengenai kesehatan,
mengenai kebudayaan, mengenai ekonomi pun bisa lewat wayang. Oke, agama juga lewat wayang. Dan alhamdulillah ya kami juga di sini ingin menjaga lah bagaimana kebudayaan kita bisa terus konsisten dan Selain itu, Erick Thohir juga mengapresiasi organisasi Pujakesuma yang selama ini mendorong kegiatan-kegiatan budaya yang ada di Sumatera. Terlebih, wayang dan masyarakat Jawa di Sumatera menjadi bagian perkembangan daripada kehidupan kebudayaan dan ekonomi yang ada di provinsi tersebut. Ia juga mencontohkan dirinya yang asal Sumatera tapi mengembangkan karirnya di Jakarta, bahkan diberi kesempatan mengabdi di tingkat nasional. Saya merasakan kebanggaan juga saat jadi ketua Asian Games, bagaimana seluruh kesenian dan kebudayaan kita rajut menjadi tontonan yang berkelas internasional dan mata dunia mengapresiasi, katanya. Erick Thohir berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang berbicara tanpa bekerja atau memberi hasil karena hanya senang memecah belah masyarakat dengan isu-isu ekonomi. Ia menegaskan pemerintah selalu berusaha menjaga keseimbangan dan tidak mendiamkan kesenjangan ekonomi. Tapi jangan kesenjangan dan keseimbangan ekonomi ini dijadikan isu politis yang malah memecah belah, tidak menyelesaikan masalah dengan konkret, katanya. Sebuah pernyataan yang menggelikan dalam sudut pandang saya sebagai warga Indonesia, sebagai orang yang memahami ajaran agama secara turun-temurun berdasarkan tradisi yang dibangun dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, khususnya saya sebagai masyarakat Sunda. Ada seorang ustadz yang menyatakan wayang itu haram, bahkan kemudian tidak layak untuk dipertontonkan. Kalau diharamkan berarti kan tidak boleh didekati. Kalau saya sih sederhana saja, benar itu pernyataan Pak Ustadz itu, wayang itu haram, benar sekali, baik wayang kulit maupun wayang golek, yaitu wayang kulit, wayang golek plus gamelannya itu haram kalau dimakan. Jadi wayang itu haram, kalau wayang golek itu direbus terus dimakan itu haram karena enggak enak. Apalagi dimakan mentahnya. Kemudian kalau juga wayang kulit juga itu kemudian direbus atau digoreng terus dimakan itu haram. Sementara itu, Ketua Umum DPP Pujakesuma Joko Susilo mengatakan pertemuan digelar di mana Erick Thohir sebagai tokoh nasional dari Sumatera, di satu sisi Pujakesuma menentang keras terhadap isu penolakan wayang kulit. Apalagi Pujakesuma sebagai organisasi atau perkumpulan masyarakat Jawa di Sumatera berupaya menjaga dan melestarikan seluruh budaya. Artinya tidak hanya budaya Jawa namun juga seluruh budaya di Indonesia. Kami sangat menyesalkan soal wacana atau isu itu. Untuk menepis itu kami akan melaksanakan pagelaran wayang kulit se-Sumatera dalam waktu dekat setelah ada putusan dari Bapak Presiden, tetapi kami sudah mempersiapkan untuk secara serentak dilaksanakan pagelaran se-Sumatera. Tutur dia usai pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu 16 Februari 2022 malam. Pujakesuma juga mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir sebagai tokoh asal Sumatera yang mendukung rencana pagelaran wayang. Pujakesuma juga menilai Erick Thohir sebagai tokoh yang peduli akan budaya. Joko Susilo mengungkapkan rasa kecintaan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai tokoh nasional yang berasal dari Sumatera terhadap seni dan budaya Nusantara. Jadi kami berterima kasih kepada Bapak Erick Thohir. Beliau mendukung rencana kami karena beliau adalah tokoh nasional dari Sumatera yang sangat peduli budaya, kata Joko. Hal tersebut ditunjukkan Erick Thohir dengan mendukung penuh rencana kegiatan pagelaran wayang yang dilaksanakan se-Sumatera. Bonang, gambang, rebab, boong, saron, jenong itu juga haram kalau dimakan. Jadi untuk itu wayang itu jangan dimakan, ditonton saja, dimaknai filosofinya, dipahami nilai-nilai ajarannya yang mengajarkan tentang tata kehidupan manusia, tentang bagaimana memahami kepemimpinan, bagaimana memahami pengabdian sebagai seorang ponokawan, uras semar badlanaya, asrajinya udawala nalagareng, dan bagaimana seorang kesatria yang kukuh dalam pendirian, bahagia ketika dia mati di medan perang, yaitu Raden Gatot. Dan bagaimana seorang kukuh pada keyakinan, tidak pernah berbohong dalam hidupnya seperti Dharma Kusuma, ketika berbohong maka keretanya patah. Dan bagaimana orang yang seringkali mengalami kegundahan berpikir, seringkali berubah karena pengaruh bisikan, yaitu Arjuna. Dan perilaku politik yang senantiasa mempengaruhi pemimpinnya untuk menguasai orang lain, menginvasi orang lain, menghegemoni orang lain, yaitu Sengkuni. Bersikaplah menjadi seorang abiasa, dia menjalankan kewajiban berpihak pada amarta, pada Astina, walaupun hatinya tidak menerima. Tetapi itu adalah kewajiban asasi yang harus dia jalankan. Untuk itu, tontonlah wayang dan jangan dimakan.